Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Warga keluhkan tumpukan sampah yang meluber hingga ke badan jalan. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan gelar reses di 16 titik selama sepekan. Nasib gedung olahraga PB Purnama memprihatinkan. Mengingat TPA Basiri saat ini tak berfungsi sebagai pembuangan akhir lagi, membuat sampah di tempat pembuangan sementara di beberapa titik di Banjarmasin meluber ke badan jalan, bahkan menutupi setengah akses jalan raya. Hal itu berdampak dengan aktivitas warga yang terganggu. Salah seorang warga, Abdul Halim, mengatakan ini adalah yang terparah sejak 5 hari belakangan. Sampah ini sejak kapan menumpuk, Paman? Ya kurang lebihnya 5 hari mau kurang lebih 5 hari gitu, jadi mengganggu jalanan gitu. Bahkan motor tuh kalau lewat itu bergantian gitu. Kalau selama ini petugas ada yang membersihkan, yang mengangkut? Ada cuman nggak sampai bersih gitu, jadi mungkin berapa truk jadi bisa gitu. Ya selama ini yang parah ini 5 hari ini yang parah. Sampai saya ada kegiatan ini kadang-kadang mau keluar terganggu kan, nggak bisa keluar kan, mungkin ada keluar masuk mobil ngangkut kayu kan, jadi terganggu dengan ini. Sementara itu Reza, salah satu pengendara yang melintas, sangat merasa terganggu dengan sampah yang meluber hingga badan jalan. Dengan ada tumpukan sampah itu sudah berapa hari, Bang? Sekarang 4 harian lah. 4 harian lah. Tapi yang sebagai pengguna jalan ini biasa terganggu lah, Bang? Ya jelas saya terganggu. Saya lah itu. Ayolah. Untuk sementara, Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin masih memanfaatkan depo sampah di kawasan veteran. Pasalnya sampah yang masuk ke TPA Regional Banjarbakula hanya 105 ton per hari, sedangkan produksi sampah Kota Banjarmasin 600 ton per hari. Ia juga meminta kepada warga Banjarmasin agar bisa memilah sampah sebelum dibuang. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Ilham Nur gelar reses 16 titik selama sepekan di Kota Banjarmasin di awal bulan Februari 2025 ini. Ilham Nur menyampaikan beberapa hal terkait saran publik, seperti pengairan drainase, upaya untuk penanganan banjir, dan pasca penutupan TPA Basirih yang membuat masyarakat kesulitan. Ia mengharapkan sampah bukan jadi masalah, tetapi dirubah menjadi sesuatu yang menghasilkan income. Semua itu perlu dukungan dan inovasi baik dari pemerintah kota dan masyarakat, sebab sekarang mulai bermunculan TPS liar. Sampah kita tahu bersama tadi bahwasanya TPA Basiri sudah hilang, tidak dipergunakan beroperasi lagi dan menjadi masalah kita bersama. Dan kita mengharapkan ada solusi untuk manajemen pengelolaan sampah, baik itu sampah di rumah tangga, di TPS maupun di TPA. Belakang awal yang harus dilakukan oleh pemerintah kota nantinya adalah mencari pengganti lokasi baru, sehingga lokasi yang baru nanti benar-benar pengawasan dan pengelolaannya sesuai standar yang sudah ditentukan. Sementara itu, Lurah Telawang, Alin, mengaku sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat terkait keluhan persampahan ini. Namun ia juga mengetahui pasca penutupan TPA Basirih berdampak masalah sosial. Alhamdulillah kami dari Telawang terima kasih sekali telah dikunjungi dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Pak Ilham Nur untuk kegiatan reses dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi masyarakat. Jadi ada beberapa juga tadi yang sudah disampaikan Pak Yudi tadi terkait masalah persampahan. Alhamdulillah banyak sekali masukan dari beliau terkait masalah penanganan terutama bagaimana masyarakat itu sendiri untuk mengolah sampah melalui dari pilah sampah sendiri.
Muhammad Sidik dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gedung olahraga bulu tangkis PB Purnama di Jalan Erlangga Komplek Beruntung Jaya Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, kini kondisinya sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, gedung yang berdiri sejak tahun 2007 ini perlu mendapatkan dukungan dan perhatian serius dari pemerintah daerah setempat, baik pemerintah Kota Banjarmasin maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Karena di gedung yang sejak tahun 2010 mulai membentuk klub tersebut sudah pernah mencetak bibit-bibit atlet bulu tangkis berprestasi dan mengharumkan nama Kalimantan Selatan. Pembina PB Purnama Ahmad Fahruji mengatakan kondisi gedung bulu tangkis PB Purnama apabila musim hujan atapnya bocor dan masih kekurangan karpet lapangan. Walau demikian, dirinya sangat berterima kasih kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah membantu sebelumnya dalam pengadaan karpet dan renovasi bangunan gedung itu. Harapan juga ya buat pemerintah periode baru ini, mudah-mudahan bisa beliau artinya perhatian lah buat kegiatan kami, karena ada kendala sedikit, ada kebocoran. Lagi satu lagi kendala karena karpet lah, memerlukan karpet, karena karpet ini sangat penting sekali untuk menghindari kecederaan buat anak-anak. Sementara salah satu orang tua Nanda yang anaknya rutin berlatih di gedung PB Purnama berharap dukungan dan support pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menambah sarana dan prasarana demi menunjang kenyamanan saat berlatih. Untuk kami selaku wali murid ya, yang menitipkan anak kami kepada PB Purnama untuk kedepannya, mudah-mudahan ini bisa mencetak atlet yang mewakili dan mengharumkan nama Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian harapan kami, alangkah berkenannya jika ada dapat bantuan, dukungan dari pemerintah Provinsi Kalsel agar membenahi ataupun mensupport, supaya meminimalisir satu, biasa kan di latihan ini bisa terjadi cedera atau apa gitu kan. Nah, semoga Provinsi Kalimantan Selatan melalui dinas yang terkait bisa mendukung. Kedepan, pebulu tangkis baik dari pelajar, remaja maupun anak muda yang rutin berlatih di sini bisa menjadi atlet yang mengharumkan Kalimantan Selatan. Rahman Leon dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Warga keluhkan tumpukan sampah yang meluber hingga ke badan jalan. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan gelar reses di 16 titik selama sepekan. Nasib gedung olahraga PB Purnama memprihatinkan. Kodim 1003 Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan program uji coba makan bergizi gratis di sekolah dasar dan sekolah taman kanak-kanak. Uji coba makan bergizi gratis tersebut dilaksanakan di SDN 4 Kandangan Kota, TK Negeri 1 Kandangan, TK Budi Mulia, dan TK Kartika 526 pada Jumat lalu. Sebanyak 295 siswa-siswi mendapatkan program uji coba makan bergizi gratis ini.
Menu makanan program uji coba makan bergizi gratis ini sendiri terdiri dari nasi putih, ayam goreng, sayur, dan buah pepaya dalam satu paket untuk masing-masing siswa. Pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis tersebut disambut antusias pihak sekolah dan siswa-siswi yang menerima paket menu makan bergizi gratis. Pasiren Kodim 1003 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kapten Korps Peralatan Marhani mengatakan uji coba dilakukan untuk mendukung program pemerintah makan bergizi gratis. Menurutnya, dana uji coba makan bergizi gratis ini sendiri dari swadaya Kodim 1003 Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang makanannya dibagi di 3 TK dan 1 SD, sehingga pada pelaksanaan secara resmi nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Akan uji coba yaitu mendukung program pemerintah yang mana pelaksanaan makan bergizi gratis. Jadi sebelum terbitnya pelaksanaan secara resmi, hari ini kami melaksanakan uji coba. Ini merupakan swadaya dari Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan. Hari ini kami membagikan di 3 taman kanak-kanak, kemudian 1 SD. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan resminya kita sudah bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ahmad Supian berharap TNI dan Polri dalam pelaksanaan makan bergizi gratis tidak hanya pada uji coba, namun pada pelaksanaan resmi nanti peran TNI dan Polri diharapkan tetap untuk mendukung program ini agar anak-anak mendapatkan pelayan terbaik dengan menu yang sesuai. Dan kita berharap bahwa bukan di uji coba saja, nanti mungkin pelaksanaan secara resminya tentunya tetap peran TNI Polri untuk mendukung usaha kita untuk bagaimana anak-anak kita mendapatkan pelayanan yang terbaik. Tentunya kita juga mempertimbangkan menu gizi yang sesuai dan ini sudah dilakukan. Rencananya uji coba makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan seminggu sekali di sekolah yang berbeda dengan menu yang lebih variatif. Sofan dan Lutfi Darran melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2025 kembali digelar Rabu kemarin di Gedung Serbaguna Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti di Musrenbang tingkat kecamatan lainnya, berbagai usulan maupun tanggapan dari berbagai dinas langsung dijawab saat itu juga. Total ada 283 usulan yang diajukan oleh desa dan kelurahan di Kecamatan Paringin. Usulan prioritas yang disetujui tersebut nantinya akan diteruskan untuk dilakukan pembahasan di Musrenbang tingkat kabupaten. Camat Paringin, Hudi Darmawan menyampaikan dari 283 usulan yang diajukan, terdapat 143 usulan yang diteruskan ke Musrenbang tingkat kabupaten. Dari semua usulan tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi usulan yang paling banyak diajukan. Dari usulan Musrenbang tingkat kecamatan Paringin tahun 2025 itu merupakan tahapan lanjutan dari Musrenbang desa dan kelurahan, yang mana dari seluruh usulan itu dilakukan peran Musrenbang untuk persetujuan, yang mana dari total 283 usulan itu dimasukkan ke dalam Musrenbang sebesar 143 usulan yang nantinya disetujui pada hari ini untuk diusulkan ke tingkat Musrenbang kabupaten, yang mana mungkin nanti di kabupaten masih ada beberapa tahapan lagi sehingga nanti dari usulan tersebut bisa terrealisasi di tahun 2026. Kepala Bapperida Kabupaten Balangan mengatakan, semua usulan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Balangan serta visi dan misi Bupati Kabupaten Balangan. Oleh karena kita sama-sama mendengar dan melihat tadi berbagai usulan maupun tanggapan dari berbagai dinas sudah langsung direspon saat itu juga, baik terkait dengan kelengkapan teknis dan kriteria lain-lain, sehingga peserta Musrenbang atau dari desa yang menanyakan mendengar langsung daripada jawaban-jawaban dari dinas terkait. Muhammad Kamil dan Lutfi Darran melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Kota dengan sungai sepanjang 185 km dengan jalan yang membentang sejauh ratusan kilometer, serta dengan total penduduk sebanyak 702.705 jiwa. 1000 sungai merupakan julukan untuk Banjarmasin. Selain bisa menjadi objek pariwisata, sungai juga bisa menjadi alat transportasi andalan untuk mengurangi kemacetan. Harapan ulun ke depannya, dermaga Banjarraya lebih berkembang dan maju dalam pelayanan yang cepat dan nyaman kepada masyarakat Kota Banjarmasin, dan ke depannya transportasi air dapat berkembang atau dinamis mengikuti perkembangan zaman. Menurut data perjalanan, terdapat 2 juta perjalanan dalam sehari di Kota Banjarmasin. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan pribadi, pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan angkutan umum berbasis pelayanan bersama dengan BPTD Wilayah, Dinas Perhubungan Provinsi, Pariwisata, dan Angkutan. Visi bidang angkutan adalah menyelenggarakan angkutan jalan dan sungai yang selamat, yang nyaman, terjangkau, serta terintegrasi untuk seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin. Dengan adanya berbagai macam angkutan darat dan sungai, diharapkan Kota Banjarmasin menjadi kota yang tertib dan anti macet. Kemudian pelayanan untuk kendaraan pribadi dengan pengawasan dan pemeliharaan traffic light, dan mengatur arus lalu lintas di tiap persimpangan melalui ruangan ATCS Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Harapan kami dengan adanya ruang ATCS ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, agar tidak mengalami kemacetan di setiap simpang. Kami berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun transportasi terintegrasi antara transportasi sungai dan transportasi darat menjadi lebih nyaman dan aman. Salam hangat dari kami, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Warga keluhkan tumpukan sampah yang meluber hingga ke badan jalan. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan gelar reses di 16 titik selama sepekan. Nasib gedung olahraga PB Purnama memprihatinkan. Pemerintah Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan pada Kamis lalu di Gedung Serbaguna Kecamatan Batu Mandi. Musrenbang ini merupakan yang terakhir dilaksanakan untuk tingkat kecamatan di tahun 2025 sebelum melangkah ke forum konsultasi publik hingga musrenbang tingkat kabupaten. Kepala Bapperida Kabupaten Balangan Rahmadi Yusni menyampaikan bahwa musrenbang tingkat kecamatan merupakan bagian dari rangkaian tahapan rencana kerja pemerintah daerah dan akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Rahmadi Yusni juga menyampaikan bahwa musrenbang tingkat kabupaten direncanakan dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Semua usulan yang diajukan akan diselaraskan dengan visi dan misi kabupaten, provinsi hingga nasional. Jadi musrenbang ini ya pertama dulu kami ucapkan terima kasih kepada camat ya, Pak Khusus Camat Batu Mandi yang hari ini sangat bagus, sangat dinamis pelaksanaan musrenbang ini. Dan musrenbang kecamatan ini yang merupakan pramusrenbang dari desa ini hanya salah satu dari rangkaian tahapan rencana kerja pemerintah daerah. Karena setelah ini seluruh usulan-usulan akan kami bawa kepada ranah tahapan berikutnya adalah yang namanya forum konsultasi publik. Setelah forum konsultasi publik ada namanya forum lintas SKPD.
sampai nantinya tahapan di insya Allah di bulan Maret di minggu keempat tahapan Musrembang Kabupaten Balangan. Nah, tahapan-tahapan ini akan seluruhnya diselaraskan dengan kinerja atau indikator kinerja SKPD, kemudian dengan visi misi Pak Bupati, provinsi dan nasional, harus diselaraskan yang mana yang menjadi prioritas. Sementara itu, Camat Batumandi Abdul Khair menyampaikan bahwa terdapat 201 usulan yang diajukan oleh desa-desa di Kecamatan Batumandi. Ia menyebut usulan dari desa-desa tersebut merupakan prioritas setiap desa karena telah dibahas melalui musrenbang tingkat desa. Mungkin ada berapa usulan, Pak? Ada 201 kalau tidak salah usulan. Itu semuanya prioritas kan? Memang diusulkan kan prioritas dari masing-masing desa. Tapi seprioritas apapun kan nanti juga akan terkendala mungkin dari Pemda dengan keuangannya, apa ini ranah di mana kan itu. Kalau yang di satu yang diusulkan pasti yang prioritas kan. Tapi biasanya prioritas di Batumandi ini diutamakan dari nomor usulan. Nomor 1, nomor 2 selanjutnya itu yang menjadi prioritasnya. Yang di bawah ya kami anggap prioritas juga, cuman tergantung dari seberapa jauh, seberapa tercovernya di Kabupaten Balangan sebenarnya. Seperti musrenbang kecamatan lainnya, usulan dari desa untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan infrastruktur menjadi yang terbanyak, disusul dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan. Muhammad Kamil dan Novi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pam Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Warga keluhkan tumpukan sampah yang meluber hingga ke badan jalan. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan gelar reses di 16 titik selama sepekan. Nasib gedung olahraga PB Purnama memprihatinkan. Event organizer Borneo Kreatif mengadakan sebuah kegiatan yang bertajuk Event Fun Trip dan Borneo Kreatif di Taman Kamboja. Koordinator I.O. Borneo Kreatif, Nuri dan Ari menyampaikan, event di Jalan Haji Anang Adenansi Kota Banjarmasin ini dihiasi berbagai kuliner khas tradisional dari berbagai daerah. Selain makanan khas, event ini juga diisi oleh wahana permainan anak-anak dan hiburan musik yang digelar selama 10 malam dari tanggal 31 hingga 9 Februari 2025. Oleh ini stand UMKM, bener, sama collab sama trip, terus untuk wahana permainan, sama hiburan akustik, tarian daerah, kesenian, itu ada hiburan dangdut. Mungkin tempat dan fasilitas tempat aja sih ya Pak ya. Selama ini kan mungkin ada di Kamboja aja. Mungkin di lain juga ada. Kami sih berharapnya mengadakan event ini enggak di Kamboja aja, di tempat-tempat lain di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin khususnya Bang ya. Biar UMKM daerah sedikit meningkat. Sementara itu, salah satu penjual makanan khas Intan mengatakan bahwa ia menjual mangga ketan yang disingkat mantan, salad buah, dan menu unggulan ubi krim brul. Ubi krim brul adalah makanan khas Jawa Barat yang dikemas kekinian berupa taburan krim vanila dikasih gula kemudian dibakar menjadi seperti karamel. Ibu di sini standnya jual apa Bu? Jual ubi krem brulee, sama ini ada mantan, mangga ketan dan salad buah. Itu makanan khas dari mana itu Bu? Kalau ubi ini dari Jawa Barat ya, biasa kayak kebanyakan dijual di puncak gitu. Tapi sekarang ubinya nggak yang hanya dipanggang aja, jadi lebih kayak viral kekinian gitu. Jadi kayak diolah-olah gitu jadinya. Kayak diolah-olah gitu ya. Jadi kayak ubi krem brulee itu kan dikasih kayak krim vanila, dikasih gula, dibakar, jadi kan kayak karamel, jadi keras gitu. Menariknya, salah satu pengunjung Muhyiddin warga Banjarmasin menganggap event ini hanyalah berupa wahana permainan anak-anak saja. Selain itu juga kurangnya informasi mengenai jenis UMKM apa saja yang mengisi event yang digelar di Taman Kamboja ini. Namun demikian, Muhyiddin mengaku sangat menikmati suasana event Fun Trip dan Borneo Kreatif ini. Dirinya berharap berbagai kuliner tradisional maupun UMKM lainnya disuguhkan lebih informatif dan menarik. Pak, gimana Pak tanggapannya terhadap event ini Pak? Bagus. Saya baru sekali kesini ya. Kaget juga bagus. Bagus Pak ya. Apanya apa Pak untuk event berikutnya yang kedepannya Pak? Ya, mungkin lebih sering lagi, mungkin banyak yang nggak ngerti, mungkin promosinya ya, mungkin ya. Gimana lagi? Eventnya bagus, isinya juga bagus, cuman banyak yang ya saya sering kesini tapi nggak begitu tahu kalau ini isinya kayak gini gitu. Gimana? Orang taunya ini kayak mainan anak-anak gitu, kayak mainan ya, jadi yang tua-tua tuh malas kesini. Padahal ini kan pangsa pasarnya harus yang dewasa Pak. Betul. Kan harganya juga lumayan. Betul. 10-15 ribu. Ya, artinya kalau cuman anak-anak ya nggak terlalu ini Pak, nggak maksimal. Rahman Leon dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.